Itu kebetulan saya mewakili pesantren saya dulu itu ikut lomba. Betul. Kebetulan alhamdulillah ada kurang lebih 15 peserta. Betul. Dan alhamdulillah bismillah qadarullah saya mendapatkan juara pertama. Luar biasa. Dari 15 peserta. Betul. Tapi memang kenapa juara pertama? Karena yang 14 nggak datang kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sobat obrolan santri, jumpa lagi dengan saya Haji Pendi. Kali ini dengan tema tanda-tanda orang bahagia menurut pandangan Islam. Alhamdulillah kita kedatangan tamu dan kita saat ini dengan Pak Ustadz Taufikur Rahman. Beliau adalah alumni Pondok Pesantren Salafi Muhajirin Bogor. Insya Allah namanya di Jabodetabek ya sudah tidak asing lagi. Alhamdulillah kali ini sudah ada di tengah kita. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Ustadz, terima kasih. Jazakallah ahsanal jazaa. Pada saat ini bisa silaturahmi dan kita bisa ngobrol bareng di channel obrolan santri. Jangan lupa like, subscribe, saran serta masukannya lewat komen. Baik, sesi pertama Pak Ustadz, kita santai saja dan kita berdoa mudah-mudahan obrolan kita kali ini ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya mujib besar. Pertama adalah seringkali kita melihat Pak Ustadz, orang kaya raya dan terkenal, tapi mereka terlihat tidak bahagia menurut pandangan Islam. Apa sih tanda-tanda orang yang benar-benar bahagia? Bagaimana menurut pandangan Islam Pak Ustadz? Mangga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk menyapa seluruh sahabat obrolan santri yang tema kita hari ini adalah tanda-tanda orang bahagia. Karena siapapun kita pasti dalam kehidupan yang sementara ini ingin merasakan hidup bahagia minimal di dunia. Apalagi betul. Kebahagiaan itu kalau sampai bisa kita bawa ke akhirat. Menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Fenomena yang terjadi di masyarakat kita hari ini adalah orang yang bahagia itu adalah orang yang punya banyak uang. Betul. Kemudian mungkin jabatannya tinggi, betul. Rumah mewah, kemudian kenikmatan dunia semuanya dia miliki, namun dalam kenyataannya tidak demikian. Tidak demikian. Terbalik. Kadang-kadang orang yang hidupnya biasa-biasa, rumahnya tidak terlalu mewah, kendaraan dia tidak punya, tapi kebahagiaan dia rasakan. Betul. Apa yang salah? Maka hari ini kita akan buka bagaimana sih tanda-tanda orang yang bahagia supaya kita tidak salah menilai orang. Ketika orang yang tadi kita sebutkan dengan berbagai macam tanda, tapi kenyataannya tidak bahagia. Siapa tahu di hatinya menjerit dia, Ustaz. Siapa tahu gitu. Tidur pun mungkin tidak lelap. Betul. Makan pun mungkin, subhanallah ya, tidak menikmati kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Maka konsep bahagia selaku umat Islam tentu kita harus kiblat kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Maka saya akan menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dailami bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sa'adatil mar'i. Paling tidak ada 4 tanda orang yang bahagia. Secara kasat mata kita bisa saksikan ya. Artinya. Yang pertama kata Nabi, orang akan bahagia antakuna zaujatuhu salihatan. Hendaknya dia memiliki istri yang solehah. Istri yang soleh. Pasangan hidup yang solehah. Atau sebaliknya, kalau perempuan memiliki pasangan hidup suami yang soleh. Karena ada kalanya begini, istrinya solehah, suaminya tidak soleh. Ya, maka kebahagiaan itu pun mungkin susah untuk didapatkan. Atau sebaliknya, suaminya soleh, istrinya tidak solehah. Nah ini pun tidak sempurna. Maka Rasul menyampaikan antakuna zaujatuhu salihatan. Kalau pengen hidup bahagia, hendaknya kita memiliki pasangan hidup yang baik, terutama istri yang salihah. Mudah-mudahan istri kita
Allah takdirkan menjadi istri yang saleh. Amin, amin. Ya Rabbal Itu dalam pandangan Islam, Ustaz. Ya. Jadi artinya dua-duanya memang tidak mungkin terjadi. Betul, betul. Kadangkala suaminya soleh, istrinya kurang. Betul. Atau sebaliknya, istrinya soleh, suaminya juga sedang-sedang saja. Betul, betul. Tapi dalam konsep Islam sesungguhnya harus ada keseimbangan, balan. Betul. Pola kehidupan itu merujuk kepada Quran dan hadis. Ya, betul, Insya Allah akan tercipta rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah yang kita impikan. Amin. Seperti itu kira-kira Ustaz ya. Tanda-tanda hidup bahagia dalam pandangan Islam, yang istri yang soleh atau sebaliknya suami yang soleh. Paling tidak konsepnya adalah rujukannya kepada Quran dan hadis. Betul sekali. Yang kedua Ustaz, di era modern ini banyak orang yang terjebak dalam kesibukan dan materialisme. Bagaimana Islam memandang kebahagiaan dalam konteks kehidupan modern? Lagi-lagi kita salah menilai. Kebahagiaan lagi-lagi diukur dengan duniawi, dengan jabatan. Padahal dalam keterangan hadis yang lain Rasul menyampaikan laisal ghina an kasratil arad. Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda yang kita punya. Walakinnal ghina ghinan nafs. Tapi kaya yang sejati adalah kekayaan yang ada dalam hati. Dalam hati kita. Artinya apapun yang Allah berikan kita syukuri, kemudian kita aplikasikan untuk jadi sarana bagaimana caranya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan apapun yang Allah sudah berikan kepada kita. Betul. Jadi kekayaan yang sejati adalah kekayaan yang ada dalam hati. Maka pandai-pandailah kita menata, menjaga, membersihkan hati kita supaya kita menjadi orang yang kaya. Betul. Bukan cuma dengan harta, tapi minimal kaya hati. Kaya hati. Yang tentunya kita selalu harus berhusnudzon, lalu juga kita bersilaturahmi yang baik. Dan itu tadi, karena penyakit hati bahaya juga Ustaz ya, luar biasa. Pemirsa, sobat obrolan santri, bincang-bincang dengan metode yang sederhana, insya Allah mudah dicerna. Ini banyak manfaatnya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, bagi orang yang sedang merasa sedih, cemas, atau galau, apa saran Pak Ustadz agar mereka bisa kembali menemukan kebahagiaan dalam hidup mereka? Ya. Ketenangan itu bersumber dari hati. Dari hati. Dari hati. Maka lagi-lagi Quran memberikan solusi kepada kita dalam kehidupan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingat, dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah dimanapun kita berada, kemudian baik sambil berdiri, duduk dan lain sebagainya, yang kita ingat dalam hati kita bukan duniawi, tapi Allah yang selalu kita ingat dalam hati dan pikiran kita. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, itu akan membuat hati kita tenang. Hati kita tenang. Kalaupun setelah kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah, hati belum tenang, berarti ada masalah dalam hati kita. Subhanallah. Ada masalah dalam hati kita. Betul. Itu yang paling mendasar ya Ustaz. Betul. Ketenangan jiwa, ketenangan hati, ketenangan seseorang itu barometernya adalah dari hati. Dari hati. Tapi penawarnya adalah ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya. Berzikir di sini konteksnya adalah banyak, artinya bisa membaca Al-Quran, baca Quran, lalu aktivitas keagamaan yang baik, mengaji, ya bersolawat, kan? Bersolawat dan sebagainya. Subhanallah, saya yakin ya, jaminan untuk seseorang mendapatkan kebahagiaan hati, kekayaan hati, itulah sumbernya. Amin. Ini kadang-kadang tidak banyak disadari oleh kita-kita semua. Betul. Luar biasa. Bahwa apa yang disampaikan Pak Ustadz ya tentang ketenangan hati, paling tidak penawar yang utama adalah tadi ketenangan dari kolbu kita sendiri. Selanjutnya Ustadz, apa tips bagikan kepada kita semua agar kita bisa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan menurut ajaran Islam? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita merujuk kepada hadis Rasulullah SAW. Rasul menyampaikan, unzuru ila man asfal minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Betul. Dalam urusan dunia, lihat orang yang ada di bawah kita. Kita melihat orang yang di bawah kita. Orang yang di bawah dalam kita, kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan urusan dunia. Urusan dunia kita lihat ke bawah. Supaya apa? Supaya kita pandai bersyukur kepada Allah. Tapi kalau urusan agama, kita lihat kepada orang yang lebih tinggi dari kita. Betul. Supaya apa? Supaya ada dorongan supaya kita untuk bisa mengikuti jejak mereka yang lebih dari kita ibadahnya. Betul. Kenapa kita harus lihat orang yang di bawah urusan dunia? Karena lagi-lagi tadi supaya kita bersyukur kepada Allah. Misal,
kita diberi oleh Allah karunia berupa motor. Alhamdulillah saya punya motor, saudara saya baru punya sepeda. Betul. Yang punya sepeda bersyukur, alhamdulillah saya punya sepeda, tetangga saya seumur-umur jalan kaki. Betul. Yang jalan kaki bersyukur, alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa jalan kaki. Saudara saya bertahun-tahun nggak bisa jalan kaki. Subhanallah. Maka lihat kepada orang yang ada di bawah dalam urusan Dunia. Betul. Tetapi urusan keilmuan, ya, urusan agama, lihat ke atas. Lihat ke atas. Itu rujukan kita. Betul. Kepada orang-orang ahli ibadah tentunya, yang orang dekat dengan Allah. Ya. Luar biasa. Saya pernah lihat Ustadz atau baca, atau mungkin saya salah, Ustadz itu bawa bawa piala MTQ Kabupaten Bogor juara 1. Apa Ustadz bawa doang? Apa saat itu jamaahnya nggak ada? Apa gimana? Tapi yang jelas ini saya pernah lihat itu Ustadz. Haji bisa aja. Itu kebetulan saya mewakili pesantren saya dulu itu ikut lomba. Betul. Kebetulan alhamdulillah ada kurang lebih 15 peserta. Betul. Dan alhamdulillah bismillah qadarullah saya mendapatkan juara pertama. Luar biasa. Dari 15 peserta. Betul. Tapi memang kenapa juara pertama? Karena yang 14 nggak datang. Oh gitu. Yang 14 nggak datang. Ada yang kejebak macet, ada Betul. yang sakit perut, izin Betul. segala macem. Akhirnya itu piala saya bopong. Daripada itu panitia ininya ke bawah lagi. Dikasihin memang Ustadz. Ada yang foto saya, piralah saya juara gitu. lomba kori. Luar biasa. Tetapi punten, sesungguhnya saya tahu bahwa Ustadz juga adalah memang dia kori terbaik. Ya, alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan selalu survive dalam tadi membaca Al-Qur'annya, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma biasanya kalau kori nyanyi aja bagus suaranya. Andai Ustadz satu bait aja nyanyi yang bernapaskan Islam. Ada nggak tadi yang korelasinya untuk ajakan dalam rangka amru bil ma'ruf? Satu bait. Ya, satu syair nyanyi yang memang ajakan kepada kebaikan. Syair saya banyak, tergantung situasi. Oh, situasi. Kondisional saja. Betul. Kondisioner ya Ustaz ya. Kondisional, Nanti di sesi berikutnya lah kita Insya Allah kita akan tayangkan bagaimana kita bersalawat kepada Rasulullah dengan nada yang insya Allah akan menggetarkan hati. Luar biasa. Sobat channel Obrolan Santri, demikian obrolan kita bersama Ustadz Taufikur Rahman. Alhamdulillah dengan biiznillah pada hari ini kita bisa ngobrol bareng. Tadi beberapa pertanyaan saya mewakili dan mudah-mudahan menjadikan ilmu buat kita semua. Amin, amin. Kita doakan mudah-mudahan Ustadz Taufikur Rahman dipanjangkan umur, selalu Allah sehatkan, dikabul seluruh hajatnya. Amin. Jangan lupa like, subscribe, saran dan masukannya lewat komen agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami yang insya Allah layanan masyarakat dari Obrolan Santri akan selalu ditayangkan setiap minggu. Billahil inayah taufik wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.